nama saya Devi Nur Fajar Anggreni, NPM saya 234111165. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan organisasi. Yang pertama adalah pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang ada di luar organisasi dan dapat mempengaruhi semua aktivitas organisasi. Ini mencakup beberapa faktor, termasuk ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi. Misalnya, perubahan dalam ekonomi, seperti tingkat inflasi atau pengangguran, dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan akhirnya mempengaruhi penjualan dan laba organisasi. Demikian juga, perubahan dalam teknologi bisa mempengaruhi cara organisasi menjalankan operasinya. Jadi, penting bagi organisasi untuk selalu memantau dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka, agar tetap relevan dan tetap sukses. Dampak lingkungan sosial terhadap keberhasilan organisasi. Yang pertama adalah persepsi masyarakat. Bagaimana masyarakat melihat dan mempersepsikan organisasi dapat mempengaruhi reputasi dan citra merek organisasi tersebut. Jika persepsi ini positif, organisasi cenderung menarik lebih banyak pelanggan dan karyawan potensial. Yang kedua, nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial dapat mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi. Misalnya, jika organisasi beroperasi dalam masyarakat yang sangat mementingkan keberlanjutannya, organisasi tersebut mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana operasinya mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, ada tren sosial. Tren sosial juga dapat mempengaruhi organisasi. Misalnya, dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial, organisasi mungkin perlu mempertimbangkan strategi pemasaran memakai digital mereka. Yang keempat adalah isu sosial. Isu sosial seperti kesenjangan gender atau diskriminasi rasial dapat mempengaruhi bagaimana organisasi merekrut dan mempertahankan karyawan mereka. Nilai dan norma sosial yang dapat mempengaruhi operasi sebuah organisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, etika dan tanggung jawab sosial. Masyarakat semakin menuntut organisasi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, organisasi mungkin perlu mengimplementasikan praktik ramah lingkungan atau berkontribusi pada proyek-proyek komunitas lokal. Dan yang kedua adalah kesetaraan dan keanekaragaman. Norma tentang kesetaraan dan keanekaragaman juga mempengaruhi organisasi. Misalnya, organisasi mungkin perlu memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan non-diskriminasi dan memberikan peluang yang sama kepada semua karyawan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Masyarakat modern semakin mementingkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Akibatnya, organisasi mungkin perlu menawarkan fleksibel dalam jam kerja atau opsi kerja dari rumah. Dan yang keempat adalah transportasi. Masyarakat sekarang lebih menghargai transportasi dari organisasi. Ini berarti organisasi perlu lebih terbuka tentang operasinya, termasuk bagaimana mereka membuat keputusan dan menggunakan sumber daya. Dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi dapat memastikan mereka bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, yang pertama adalah membuat kode etik. Kode etik adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang membimbing perilaku organisasi. Dengan kode etik yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami apa yang dianggap perilakunya yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah pelatihan etika. Organisasi dapat memberikan pelatihan etika kepada karyawan untuk membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan mereka. Dan yang ketiga adalah praktik ramah lingkungan. Organisasi dapat mengimplementasikan
praktik ramah lingkungan seperti pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan daur ulang. Dan yang keempat adalah kontribusi ke masyarakat. Organisasi dapat berkontribusi ke masyarakat melalui berbagai cara seperti donasi ke amal, dukungan terhadap proyek komunitas lokal, atau memberikan peluang kerja kepada penduduk setempat. Dan yang terakhir adalah transparansi. Organisasi harus transparan tentang operasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini dapat mencakup pelaporan tentang emisi karbon, penggunaan sumber daya, dan kontribusi ke masyarakat. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapannya kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.